Saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan yang kami boleh nikmati. Undangan Tuhan yang menyadarkan kami bahwa Kristus sudah mati bagi kami. Dan Kristus mengundang kami untuk selamanya ada di dalam Dia. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan memberikan kami firman. Firman yang milik Tuhan saja. Firman yang hanya dari Tuhan dapat mempertumbuhkan kami setelah firman itu menghidupkan kami. Kami tahu apa yang akan kami terima bukan perkataan manusia, bukan kepandaian dari berpikir dan menyampaikan dari hamba Tuhan, tetapi dari anugerah Roh Kudus saja. Itu sebabnya kami mohon Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Sebab kami domba-domba-Mu, kami rindu mendengarkan suara gembala kami, yaitu Kristus yang menuntun kami dengan pengajaran dari Roh Kudus. Berkenanlah memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, namun tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, kita sangat bersyukur karena Tuhan membukakan cara melihat dosa dan juga harapan untuk menghancurkannya dengan pandangan yang luas. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita teknik untuk meninggalkan dosa, lalu cara untuk menjalankan apa yang benar, bukan. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sesuatu yang jarang kita pikirkan dan sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui, kecuali Tuhan menyatakannya kepada kita. Saudara, ketika Israel ada di Mesir, mereka cuma tahu mereka sulit. Mereka cuma tahu mereka disiksa, mereka ditindas, mereka dipaksa kerja, mereka dipaksa untuk melayani Mesir. Ketika mereka berada dalam keadaan sulit, bahkan anak-anak laki-laki mereka dibunuh, maka mereka berteriak, tapi mereka tidak tahu teriak kepada siapa. Mereka tidak tahu jalan keluarnya apa. Nah, mereka hanya tahu, oh kami disengsarakan, kami ditindas, kami dijadikan budak, kami ingin bebas. Dan Tuhan memperhatikan mereka. Tapi saudara, Tuhan bukan cuma memperhatikan mereka, Tuhan bukan hanya berespons kepada kebutuhan Israel pada saat itu. Meskipun Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan Israel saat itu, tetapi Tuhan melakukan satu pekerjaan besar yang Israel pun tidak sadar. Tuhan memulai memunculkan umat tempat Dia akan bekerja di tengah dunia ini. Tuhan memunculkan umat yang akan menjadi tempat Dia berdiam. Di dalam buku Confessions, Agustinus mengatakan ketika Tuhan berdiam memenuhi sebuah wadah. Bukan wadah itu yang menampung Tuhan, tetapi Tuhan yang menampung wadah itu. Ketika Tuhan hadir di tengah Israel, bukan Israel yang menampung Tuhan, tetapi Tuhan yang sedang menggendong Israel. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan sampai, di dalam kitab Nabi dikatakan, Tuhan setia dan sampai sudah putih rambutmu, Tuhan tetaplah Dia yang menggendong engkau. Ini tentu dikatakan untuk menunjukkan bahwa bukan Israel yang menopang Tuhan, tetapi Tuhan yang menopang Israel. Tuhan memulai sebuah proyek besar sekali yang terus berlanjut sampai kepada kita sekarang. Gak ada orang Israel di Mesir yang sadar tentang besarnya pekerjaan yang Tuhan sedang mulai dengan memberikan 10 tulah. Saudara, kenapa ya mujizat begitu besar? 10 tulah Tuhan berikan untuk menghancurkan Mesir. Karena Tuhan sedang memulai sebuah proyek yang sampai sekarang masih Tuhan lakukan. Loh, bukankah kita beda dengan Israel? Kita beda dengan Israel, tapi kita berbagian di dalam Israel. Kita berbagian di dalam janji yang Tuhan berikan hanya bagi Israel. Israel sejati menerima janji itu. Israel yang hanya fisik,
hanya secara identitas luar tapi tidak benar-benar beriman akan tersingkir. Dan bangsa-bangsa lain yang mempunyai iman kepada Kristus akan berbagian di dalam janji yang Tuhan berikan kepada Israel. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan keluarkan Israel dari Mesir, Tuhan melakukan sesuatu yang tidak ada orang Israel tahu Tuhan sedang kerjakan. Yang Tuhan kerjakan besar sekali. Dan Tuhan menyatakannya secara progresif di dalam kitab suci. Pelan-pelan makin dibukakan bahwa ternyata peristiwa keluarnya Israel dari Mesir ujungnya panjang sekali. Ternyata peristiwa keluarnya Israel dari Mesir adalah titik awal adanya umat yang akan menghancurkan dosa, menghancurkan setan, dan menghancurkan maut. Siapa yang pikir bahwa ini akan terjadi? Ketika Tuhan memulai sebuah pekerjaan, tidak ada yang sangka final apa yang akan dia buat dari titik permulaan ini. Tidak ada yang tahu betapa besarnya Tuhan bekerja. Nah maka saudara, kita harus belajar mempunyai pola pikir yang seperti ini. Melihat apa yang Tuhan mulai kerjakan, tapi setelah itu mulai pikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan sampai tuntas. Hal besar apa yang akan dia kerjakan melalui penebusan yang dia genapi di dalam Kristus. Maka Roma pasal 6 tidak mengatakan kepada kita untuk tinggalkan dosa dan langsung memberitahukan apa itu dosa. Dosa adalah ini. Sekarang kamu harus berhenti, sekarang kamu harus lakukan itu. Apa yang tadinya salah harus kamu hentikan dan apa yang benar harus kamu lakukan. Kamu yang tadinya mencuri, berhenti mencuri dan sekarang memberilah untuk orang lain. Kamu yang tadinya terikat hawa nafsu, berhenti terikat hawa nafsu dan mulai hidup di dalam pengendalian diri. Kamu yang tadinya begitu serakah akan uang, berhenti serakah dan sekarang hidup dengan cara yang benar. Saudara, Alkitab bukan berisi pesan untuk berubah secara etika saja. Tetapi pesan untuk berubah secara etika menjadi pesan yang masuk di dalam seluruh skema yang Tuhan sedang kerjakan. Itu sebabnya saudara tidak melihat peringatan yang hanya bersifat etis saja di Roma 6. Tapi Paulus memulai penjelasannya dengan mengatakan bahwa Tuhan memanggil Tuhan memanggil kita supaya kita berada di dalam Kristus, bukan berada di dalam Adam. Kita di dalam Kristus dan dia sudah mati dan bangkit, maka kita bersama dengan Kristus mati dan juga bangkit. Nah, saudara, Paulus memakai hal yang indah di dalam berteologi, yaitu memakai Kristus sebagai ilustrasi, sebagai penjelasan. Dan Kristus bukan cuma ilustrasi untuk menjelaskan poin utama. Kristus adalah poin utamanya sekaligus ilustrasinya. Dia adalah tema utama sekaligus penjelasan bagi tema utama. Jadi saudara, Paulus mengisahkan tentang Kristus, ya ini kristologinya dia. Dan dia memakai Kristus untuk membuat kita ngerti apa yang dimaksudkan dengan hidup di dalam Kristus. Ini unik. Kristus menjadi ilustrasi untuk membuat kita ngerti. Sayangnya kita cari ilustrasi lain untuk ilustrasinya Paulus gitu ya. Nah, bagaimana kita mengerti hidup kita? Paulus merangkum hidup kita sebagai hidup yang mengikuti polanya Kristus. Kristus mati karena dosa. Kristus bangkit untuk memulai zaman yang baru. Maka sebelum Paulus mengatakan, ayo berhenti berdosa. Paulus memberikan dulu pengertian kenapa berhenti berdosa itu penting. Kenapa penting bagi kita untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Saudara, tanpa penjelasan yang utuh, kita akan menjadi moralis kosong. Banyak orang mengatakan, aduh saya gak suka gereja yang cuma mengajar etika saja, gak ada kristologinya. Tapi saudara, mengajarkan etika bukan hal yang salah kok. Mengajarkan etika kosong, nah itu yang salah. Banyak orang mengajarkan etika kosong ketika memberikan penjelasan, hanya mengulangi tema yang sudah diketahui. Ayo jangan nakal, harus jadi anak yang baik misalnya. Tapi saudara, ini adalah puncak dari penjelasan yang panjang harusnya. Saudara sudah bercerita panjang baru mengatakan, oleh karena itulah atau sebab itulah, maka kamu jangan mencuri lagi misalnya. Sebab itulah, maka kamu jangan lagi terikat hawa nafsu. Sebab itulah, maka kamu harus berhenti berdosa. Ada kata sebab itulah, seperti di ayat 12. Nah sayangnya kita mengatakan sebab itulah, tapi sebelumnya nggak ngomong apa-apa. Mungkin kita panggil anak kita lalu tanya, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Iya Pak, terlambat ke sekolah. Sebab itulah, jangan terlambat ke sekolah. Si anak bingung, sebab apa ya? Kamu terlambat kan? Iya, sebab itu jangan terlambat lagi. Nggak ada penjelasan. Tapi ketika saudara membagikan satu cara memandang realita, lalu menjelaskan bahwa dosamu nggak cocok di sini. Nah itu akan menjadikan penjelasan tentang hidup kudus menjadi sangat kuat luar biasa. Seringkali kita hanya bermain di dalam tataran umum, maksudnya adalah semua orang Kristen tahu itu salah dan kita akan cenderung ulangi tanpa memberikan
satu pandangan yang utuh. Semua orang Kristen tahu misalnya kalau mendendam itu salah. Semua orang Kristen tahu kalau balas dendam itu salah. Tapi kita cuma mengulangi, jangan balas dendam, jangan mendendam, berhenti marah-marah, berhenti simpan amarah dalam hati. Tapi kita tidak menjelaskan mengapa itu penting. Mengapa jangan lakukan dosa. Nah maka kita mesti perhatikan bagaimana cara Paulus menjelaskan tentang keharusan hidup suci. Paulus bukan anti hukum, antinomian kalau istilah teologinya. Paulus bukan seorang yang cuma memberikan penjelasan tentang moral, tetapi tidak menjelaskan wadah kenapa dosa itu tidak baik atau tidak masuk. Maka saudara, harap kita ingat argumen yang sudah diberikan di bagian sebelumnya. Bagaimana Paulus melukiskan keadaan di dalam Adam dan di dalam Kristus. Setelah membahas tentang di dalam Adam dan di dalam Kristus, Paulus melanjutkan tentang apa yang terjadi pada kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita melihat hidup Kristus sebagai hidup yang utama di mana di dalamnya hidup kita berada. Hidup saudara tidak lagi milik saudara. Hidup saudara adalah milik Kristus sekarang. Dan maksudnya hidup jadi milik Kristus, itu bukan cuma saudara dimiliki oleh Kristus saja, tapi saudara akan mengimitasi dia. Saudara akan menjalani keadaan yang sama dengan dia. Dan kata ini akan sama dengan Kristus. Itu bukan kata perintah, tapi kata penjelasan. Paulus memberikan penjelasan bahwa kamu di dalam Kristus, kamu akan jalani hidup seperti dia. Mati dan bangkit. Maka ada 3 sudut pandang yang ingin saya bagikan sebelum kita nanti lihat lebih teliti. Ayat 12-14. 3 sudut pandang mengenai di dalam Kristus yang Paulus berikan. Kita sudah bahas ini minggu yang lalu, sekarang saya akan 2 minggu lalu maaf. Sekarang saya coba rangkum 3 sudut pandang yang Paulus bagikan dengan berada di dalam Kristus. Hal pertama, Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus beda dengan di dalam Adam. Di dalam Adam ada hidup, lalu setelah itu mati. Hidup dulu baru mati. Di dalam Kristus lain. Di dalam Kristus ada keadaan baru yang dimulai dari mati. Starting pointnya adalah mati. Ini gambaran yang indah ya. Kalau saudara mau lihat hidup secara umum, saudara akan pakai siklus lahir, bertumbuh, lalu mati. Ini siklus umum ya. Semua begitu kok. Lahir, bertumbuh, kemudian mati. Nah saudara, seorang teolog dari Swiss, biasanya saya akan ingat belakangan namanya, sekarang saya lupa namanya. Seorang teolog dari Swiss, ya pokoknya teolog dari Swiss, salah satunya. Dia mengatakan begini, dia adalah seorang yang juga mempelajari ilmu perbintangan. Dia mengatakan bahwa umumnya orang akan melihat siklus hidup bintang sebagai kelahiran. Bintang itu muncul dari perpaduan dari debu-debu angkasa, saya nggak ngerti apa itu ya maksudnya. Pokoknya ada materi debu angkasa yang luar biasa besar dan banyak jumlahnya. Yang kemudian menyatu lalu terjadilah bintang, ini siklus hidup bintang. Setelah begitu banyak tahun, entah itu jutaan kah? Jutaan tahun akhirnya bintang terbentuk. Lalu bintang itu mempunyai siklus hidup. Dia akan mempunyai energi yang akan dipancarkan. Sampai titik dia mulai pudar dan akhirnya mati. Jadi bintang punya siklus hidup. Dari terbentuknya melalui debu-debu angkasa yang menyatu. Kemudian energinya dipancarkan sampai usia tertentu lalu dia hancur. Nah ini yang umumnya orang sadari. Tapi teolog ini mengatakan kenapa nggak lihat dengan cara yang lain. Hans Vedder. Sekarang ingat Hans Vedder. Harusnya ingat Hans Laveda, Hans Vedder gitu ya. Semoga Hans Laveda jadi the next Hans Vedder. Nah saudara, Hans Vedder mengatakan kenapa nggak lihat dari sudut pandang yang lain. Biasanya orang akan lihat ada lahirnya bintang, kemudian bertumbuh, lalu hancur, mati. Dan orang akan mengatakan memang inilah siklus hidup. Inilah siklus hidup. Coba lihat, ada burung menetas dari telurnya, kemudian bertumbuh besar, belajar terbang, lalu jadi penguasa angkasa, akhirnya mati. Saudara, saya pernah lihat satu film dokumenter waktu saya masih SD tentang seekor raja wali yang luar biasa besar, mirip dengan ada tanduknya. Ini besarnya sangat besar dibandingkan dengan raja wali lain. Lalu makanannya adalah monyet. Dia akan makan monyet dari pohon, monyetnya bisa lumayan gede loh, kayak anak kecil. Dan katanya ada beberapa kasus di mana anak kecil bisa diangkat oleh burung ini. Jadi kalau saudara sedang piknik di tempat di mana burung ini ada, mungkin di Amerika Utara atau di mana, jangan tinggalkan anakmu di tempat terbuka. Karena burung ini kira itu monyet. Jangan salahkan dia ya, dia belum terlalu bisa bedakan anakmu dan monyet. Ini bukan penghinaan. Nah maka
dinyatakan bahwa ketika dia mencapai usia dewasa, nggak ada yang bisa menghalangi dia untuk makan, berburu dan menguasai daerah. Dia penguasa daerah. Dia adalah apex predator gitu ya. Dia predator paling kuat, nggak ada yang memakan dia. Dia yang paling kuat. Dia bisa angkat anak kambing bahkan kadang-kadang induk kambing. Diangkat lalu dilempar dari tebing sampai mati baru nanti dimakan. Nah, dia sangat perkasa, tapi kemudian film dokumenter ini menyoroti kehidupan satu ekor burung yang perkasa sekali. Lalu satu kali dia berusaha untuk angkat seekor kambing, udah mulai tua ya burungnya. Dia coba angkat, kemudian dia jatuh sama-sama kambing itu. Akhirnya terguling-guling dan sayapnya patah. Setelah itu dia cuma menanti saat mati. Nah, katanya ini dikasih penjelasan bahwa yang bikin film dokumenter tidak boleh intervensi terhadap alam. Jadi dia cuma shoot. Kalau ada binatang mau dikejar oleh predator, dia nggak boleh ganggu gitu ya. Pokoknya dia cuma shoot apa yang terjadi, dia nggak bisa intervensi. Jadi ketika lihat burung ini sudah luka, dia cuma bisa shoot. Dia biarkan proses alam terjadi dan burungnya mati. Maka dikatakan inilah proses hidup. Dari menetas menjadi perkasa, menjadi besar, akhirnya tua dan mati. Nah, Hans Wedder mengatakan Alkitab mengajarkan bahwa proses lahir, besar, dan mati itu adalah proses lama. Kristus datang untuk balikan prosesnya. Prosesnya terjadi dari mati, kemudian muncul, lalu bangkit. Nah, maka Wedder mengatakan di dalam ilmu perbintangan kita bisa soroti dari bentuk yang lain. Bahwa permulaan hidup dari bintang adalah kematian bintang. Kematian sebuah bintang akan membuat semua part yang ada pada dia menjadi debu angkasa. Oke, saya ngomong sebagai orang yang nggak ngerti ya, saya cuma dengar apa kata dia. Kalau saya punya istilah salah, saudara ngerti, tolong koreksi. Nah, maka ketika bintang mati, kemudian partikelnya, part dia itu menyebar di seluruh angkasa, akan ada saat di mana part itu akan kumpul kembali, dan terjadilah bintang yang baru. Sehingga dia mengatakan proses kelahiran bintang dimulai dari kematian bintang. Demikian juga dengan proses yang terjadi di dalam alam, dia katakan. Kematian dari sebuah makhluk akan menjadi titik bertumbuhnya makhluk yang lain. Nah, maka bukankah kita bisa soroti dari pola yang seperti ini? Bukan lahir, besar, dan mati, tapi dimulai dari mati, lalu setelah itu bertumbuh. Dan ini yang diajarkan kitab suci. Zaman yang baru, yang Tuhan mau bawa ke dunia ini, dimulai dari kematian. Zaman yang baru, di mana Kristus jadi raja, bukan Pilatus, bukan Kaisar, bukan Octavian, bukan Marcus Aurelius, bukan siapapun, bukan Xi Jinping. Siapa lagi? Bukan, siapa itu si Korea? Ya, Kim Jong-un. Bukan, tapi Kristus. Kapan kerajaan itu dimulai? Kapan zaman yang baru dimulai? Alkitab mengatakan zaman itu dimulai ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, kerajaan itu datang. Maka saudara sekalian, kerajaan Allah diinaugurasikan, dimasukkan ke dalam bumi sebagai zaman yang baru. Sekarang zamannya kerajaan Allah. Tapi zaman yang baru ini muncul dengan cara yang kecil dulu. Mulai dari kematian, kemudian kelahiran yang sangat sederhana. Kekristenan dimulai dari humble beginnings. Kekristenan dimulai dari kematian Kristus, kemudian terbentuknya komunitas yang hanya ratusan orang dulu, sebelum akhirnya menjadi ribuan ketika Pentakosta. Lalu menyebar ke seluruh bumi. Dari kecil, dari sedikit. Maka Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan seperti ini. Kerajaan Allah adalah seperti ragi yang diberikan sangat kecil di sebuah adonan. Tapi tinggalkan semalam dan setelah itu seluruh ragi akan menyebar ke seluruh adonan. Demikian juga kerajaan Allah seperti benih yang sangat kecil yang dilemparkan ke tanah lalu tumbuh menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung bersarang di dahannya. Dimulai dari keadaan yang kecil. Nah saudara, keadaan yang baru di tengah-tengah dunia ini dimulai lewat kematian Kristus. Hanya orang Kristen yang bisa mengerti ini, sehingga orang Kristen adalah orang-orang yang tidak pernah putus asa berjuang untuk Tuhan. Heran ya, berkali-kali berusaha dimatikan, berkali-kali bukan cuma tidak mati, tapi makin bertumbuh. Banyak orang mengatakan periode kekristenan di dalam kerajaan dunia ini, di dalam Romawika atau di dalam kerajaan manapun, selalu adalah periode yang penuh dengan buah. Seorang bernama Margaret Mitchell mengatakan, sejarah kekristenan digambarkan dengan perjuangan yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen biasa. Perjuangan yang selalu menghasilkan buah. Nggak pernah ada perjuangan Kristen yang Tuhan biarkan mati kalau mereka adalah orang yang benar-benar hidup untuk Kristus. Jadi saudara sekalian, kekristenan punya kekuatan untuk bertahan. Karena mereka tahu kematian adalah titik awal dari masuknya zaman yang baru itu. Kalimat dari lagu Pak Stephen Tong sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan itu. Darah kaum martir yang belum kering
yang menyirami jalan salib. Itu kalimat yang sangat mengerikan karena di dalam pengertian yang Pak Tong berusaha bagikan adalah bahwa gereja Tuhan itu dimulai dengan siraman darah para martir. Namun darah martir itu bukan cuma menjadi pemandangan mengerikan, sebaliknya darah kaum martir itu adalah benih untuk munculnya gereja Tuhan secara besar. Nah, saya mengundang kita untuk memahami cara berpikir seperti ini. Dimulai dari salib. Dimulai dari kematian Kristus. Setelah itu perkembangan dari zaman yang baru makin besar terjadi di tengah dunia ini. Dan saudara dan saya berbagian di dalamnya. Maka Paulus memberikan landasan yang besar sekali untuk perubahan tingkah laku kita. Paulus mengatakan zaman yang baru itu sudah tiba dan kamu masuk ke dalamnya. Engkau masuk ke dalamnya. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dengan anugerah Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau disatukan di dalam Dia. Maka saudara, hal pertama yang Paulus mau bagikan adalah bahwa zaman yang baru ini dimulai dari kematian. Dimulai dari kematian Kristus. Lalu hal kedua yang Paulus juga ingin bagikan sebelum kita nanti meneliti secara detail kenapa kita harus meninggalkan dosa. Hal kedua yang Paulus bagikan adalah bahwa pola kematian dan bangkit adalah pola yang akan menjadi milik kita juga. Saudara dan saya memulai perjalanan Kristen kita dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Kita menjadi satu dengan itu. Saudara dan saya mati bersama dengan Dia. Mati. Kristus mati, maka kamu juga mati. Kristus bangkit, maka kamu juga bangkit. Saudara punya keadaan yang baru, yang ekstrim. Bukan cuma keadaan yang melanjutkan keadaan natural kita. Ini keadaan yang beda sekali. Saya yang lama mati, saya yang baru ada di dalam Kristus. Saudara, kalimat ini sulit untuk kita pahami ya. Karena kita senantiasa membiarkan yang lama tetap hidup. Yang lama mati, yang baru sudah muncul, sudah lahir, sudah dimulai. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memulai pekerjaannya dalam diri kita dengan mematikan kita yang lama tapi menghidupkan kita yang baru di dalam Dia. Tuhan tidak matikan kita dan binasakan kita. Tuhan matikan kita dengan pengharapan kebangkitan. Ini adalah bentuk pernyataan penghakiman yang luar biasa. Saudara, penghakiman yang kita tahu adalah Tuhan murka, mati. Tapi di dalam kekristenan Tuhan murka, anaknya mati dan kita hidup. Gambaran yang luar biasa indah sebenarnya. Kalau kita mau selidiki tentang peristiwa kematian Kristus, ada begitu banyak hal yang kita bisa gali mengenai mengapa Kristus mati di kayu salib. Alkitab membagikan begitu banyak sudut pandang yang indah dan kadang mengerikan, tapi juga sangat penuh dengan berita pengharapan bagi kita. Nah, maka saudara, hal kedua yang Paulus mau tekankan adalah saudara dan saya mengikuti pola Kristus. Kristuslah pola hidup kita, mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit. Nah, kita juga berada dalam keadaan yang sama. Diriku yang lama sudah mati, diriku yang baru bangkit. Lalu hal ketiga yang Paulus mau nyatakan adalah tentang kuasa. Zaman yang baru ini adalah zaman di mana kuasa tidak ada di tangan dari tiga yang paling menghancurkan hidup manusia. Dosa, kuasa jahat, dan kematian. Dosa, kuasa jahat, dan kematian. Tiga-tiganya dikalahkan. Zaman yang baru adalah zaman di mana hidup saudara bebas dari dosa. Bebas dari kuasa jahat dan bebas dari kematian. Kuasa jahat, dosa dan kematian adalah penguasa utama kehidupan kita sebelum Kristus. Kita dikuasai oleh dosa. Kita cuma ingin tahu diri kita dapat apa yang kita senang. Kita cuma ingin lampiaskan apa yang kita mau. Kita cuma ingin hidup untuk kita sendiri. Itu dosa. Lalu kuasa jahat memastikan bahwa pilihan dosa yang kita ambil akan memperbudak kita. Kuasa jahat adalah kuasa yang diberi makan oleh tindakan dosa kita. Saudara, kuasa jahat tidak menimbulkan dosa dalam diri kita. Gak ada yang bisa membuat saudara berdosa. Kuasa jahat adalah kuasa yang diberi makan oleh kehidupan dosa saudara. Ketika kita memutuskan untuk jatuh dalam dosa, memutuskan untuk tinggalkan Tuhan, memutuskan untuk jalankan hidup demi menjalankan apa yang saya mau. Pada waktu itu kuasa jahat akan memanipulasi keadaan dosa kita. Maka saudara, dosa adalah entry point untuk kehidupan yang mati. Lalu kuasa jahat adalah kuasa manipulatif. Membuat saudara merasa dapat pembenaran untuk tindakan saudara yang salah. Mendapatkan kepuasan atau bahkan mendapatkan ilusi bahwa kita masih dapat hidup seperti ini dan menikmati berkat dari Tuhan. Banyak sekali kuasa tipu dari kuasa jahat yang masuk pada kita dan kita tidak sadar. Kadang-kadang kuasa jahat akan berkata bahwa kamu bisa menjadi Kristen dan tetap lakukan hal-hal buruk ini. Ayolah, kamu tetap bisa Kristen sambil melakukan ini kok. Tuhan cinta kamu. Silakan jalankan hidupmu yang lama. Tuhan sudah tutup mata terhadap dosamu. Itu dari setan. Kuasa jahat mendapatkan kekuatannya untuk menghancurkan kita melalui dosa kita.
Sehingga saudara, sekali kita jatuh di dalam dosa, kita mempunyai tuan yang baru dan kita menjadi budak. Kita jadi budak dari dosa karena kuasa jahat memastikan kita terus ada di dalam dosa kita. Menjadi makin lama makin rusak, tidak bisa lepas, benar-benar diperbudak. Gambaran Mesir memperbudak Israel menjadi gambaran yang akan kita saksikan waktu kita jatuh dalam dosa. Benar-benar saya dikuasai oleh dosa. Lalu saudara, mati, ini tema yang ketiga yang juga digambarkan di dalam keadaan lama. Mati adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Saudara tidak bisa abaikan kematian. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, kuasa jahat memastikan kita terus-menerus ada di dalam dosa. Lalu Taurat menjadi pernyataan Tuhan yang mengklaim bahwa kita adalah orang yang harusnya disingkirkan. Kita sudah bahas di dalam pertemuan yang lalu bahwa Taurat adalah untuk membuat manusia melatih diri mencintai Tuhan dan sesama. Tetapi Taurat juga mempunyai fungsi memisahkan mana umat dan mana bukan. Yang palsu, yang pura-pura jadi Israel padahal bukan Israel akan dibongkar oleh Taurat. Taurat akan membongkar kedegilan hati manusia, jahatnya manusia. Maka saudara, Taurat menyatakan hukuman bagi orang-orang yang melanggar hak sesamanya. Bagi pembunuh, hukuman mati akan didapatkan oleh dia. Bagi orang yang mencuri milik orang lain, dia harus bayar berkali lipat dan kemudian diberikan hukuman. Bagi orang yang melakukan kejahatan kepada yang lain, dia harus dihukum, dia harus disingkirkan dari tengah-tengah umat. Jadi Taurat berfungsi sebagai pelindung umat yang sejati. Taurat membentuk supaya umat Tuhan belajar cinta Tuhan dan belajar cinta sesama. Taurat melindungi umat Tuhan dari jemaat palsu. Jadi saudara jangan heran kalau gereja pun bisa usir orang. Ini sesuatu yang saudara pikir bertentangan dengan pengertian kasih ya. Loh, kalau kita mengasihi, kita mesti terima semua orang. Salah. Kalau saudara mengasihi, saudara wajib melindungi yang saudara kasihi. Jika jemaat Tuhan dicintai oleh Tuhan Yesus, jemaat Tuhan akan Tuhan jaga dengan cara mengusir yang bukan jemaat. Nanti di surat Petrus, saya akan bahas itu sore ya, peringatan keras akan diberikan oleh Petrus. Guru palsu nggak boleh dapat tempat di dalam kerajaan Allah. Guru palsu adalah penghuni neraka. Itu kalau kita simpulkan dari Petrus. Petrus mengatakan nggak mungkin guru palsu itu akan luput dari murka Tuhan. Jadi saudara, gereja sering lupa ya bahwa Tuhan mencintai umatnya, maka Tuhan benci sekali kepada guru palsu yang berpotensi untuk membuat umat Tuhan disingkirkan dari anugerah jadinya. Saya nggak bilang keselamatan bisa hilang, tetapi kita bisa mengatakan bahwa umat yang harusnya mempercayai Kristus akhirnya diselewengkan oleh karena pengajaran palsu. Jadi Tuhan sangat cinta gerejanya, maka Tuhan akan singkirkan orang-orang palsu. Nah demikian juga di dalam Israel, Tuhan cinta Israel, maka Tuhan akan singkirkan orang-orang yang hobinya menyakiti orang lain, membunuh, menipu dan lain-lain. Sehingga mereka dikeluarkan sehingga Israel boleh mendapatkan ketenangan. Tapi saudara, ketika Tuhan lihat bukan cuma banyak orang jadi fasik di Israel, tapi hampir semua fasik, Tuhan harus buang mereka. Nah ini keadaan yang benar-benar membuat luka di hati Tuhan. Tuhan hancurkan umatnya karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah itu sebabnya di dalam pengertian ketiga kita paham bahwa Paulus merangkum keadaan yang lama adalah keadaan yang dikuasai oleh dosa, kuasa jahat dan maut. Tapi keadaan baru adalah keadaan yang dimulai dari matinya kematian, lalu munculnya kekudusan dan munculnya kemuliaan Allah. Keadaan yang baru adalah keadaan yang pelan-pelan merubah keadaan mati, dikuasai oleh kuasa jahat dan dosa. Tiga hal ini akan diganti oleh kekudusan, kemuliaan Tuhan, dan hidup. Nah tiga ini akan mengambil alih pelan-pelan. Dan pengambilan alih ini di dalam pandangan Paulus adalah perang. Sedang terjadi perang, keadaan baru takes over. Keadaan yang baru mengambil alih keadaan yang lama. Ini bukan pengambil alihan yang tenang, yang jinak, yang penuh dengan perdamaian, tidak. Ini adalah pengambil alihan secara paksa, secara keras. Ini adalah peperangan. Maka saudara, gambaran yang diberikan oleh Paulus bukan cuma ayo tinggalkan dosa yuk. Tapi Paulus mengatakan ada realm baru yang Tuhan sudah introduce, Tuhan sudah perkenalkan ke dalam sejarah. Ada kerajaan dengan raja yang sudah dilantik. Sekarang Tuhan perkenalkan kepada sejarah. Saya sangat senang melihat tema politik dari Alkitab. Banyak orang menghendaki bahwa tema politik disingkirkan. Mari kita nggak bahas politik, tapi Alkitab sangat political from the very beginning. Dari awal sudah perkenalkan Allah adalah raja. Dan saudara mengakui ada raja lain selain raja lokal, itu pasti bersifat politik dan kontra pemimpin yang ada.
Kekristenan itu selalu jadi kritik bagi suara pemerintahan. Saudara, saya nggak bilang kita kritik tanpa alasan ya, tapi kita harus jadi suara yang tidak membeok kepada pimpinan yang rusak. Kekristenan itu menyebalkan kok. Kalau saudara nggak menyebalkan bagi dunia ini, saudara kurang Kristen loh. Kalau saudara kurang menyebalkan, bukan menyebalkan karena tindakanmu ya. Kalau saudara kurang menyebalkan orang fasik, maka saudara gagal menjalankan kekristenan saudara. Sayang ya, kita lebih suka dikonfirmasi oleh orang fasik ketimbang oleh Tuhan. Oh, kalau teman-temanku setuju sama aku, kalau aku mirip mereka, aku sudah tenang. Nah itu ngawurnya kita gagal untuk pindah dari keadaan lama ke keadaan baru. Maka saudara, Paulus menekankan bahwa di dalam Adam kamu dikuasai oleh dosa, si jahat dan maut. Tapi di dalam Kristus kamu dapat kebangkitan, kemuliaan Allah ada padamu. Dan juga kekudusan hidup akan dimulai di dalam kehidupanmu. Nah maka peralihan dari keadaan lama dan keadaan baru itu sangat kasar, sangat keras, sangat penuh dengan kekuatan. Ini terjadi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan bagi Paulus kekuatan salib adalah kekuatan yang melampaui segala kekuatan yang Tuhan kerjakan sebelumnya. Ini ide yang didapat dari Paulus tentunya dan yang mempengaruhi tulisan Yohanes kemudian. Saudara, saya sedang menyelidiki artikel-artikel yang menulis tentang kaitan antara satu kitab dengan kitab lain. Bagaimana mereka saling mempengaruhi. Sebelumnya saya pelajari bagaimana perjanjian lama mempengaruhi perjanjian baru. Tapi kemudian saya menemukan artikel yang menarik dari kumpulan artikel mengenai bagaimana para penulis perjanjian baru sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ada satu ide dari seorang penulis yang sangat berani. Dia mengatakan bahwa Yohanes itu terpengaruh juga oleh tulisan Paulus. Sesuatu yang kita pikir adalah jalur yang agak beda ya. Cara Yohanes menulis dengan cara Paulus menulis itu agak beda somehow. Gayanya beda, tekanannya beda. Tapi penulis ini berusaha untuk lihat kemiripannya. Dan salah satu yang ditekankan adalah kemuliaan dari kematian Kristus. Kematian Kristus dianggap sebagai puncak dari kekuatan Tuhan untuk mengklaim kembali bumi. Nah saudara, Yohanes pun melakukan hal yang sama. Dari semua tanda-tanda yang Yesus kerjakan, akhirnya berpuncak pada kayu salib. Matinya Yesus di atas kayu salib adalah kekuatan Tuhan untuk merebut kembali bumi ini. Maka perkataan awal di dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ada peperangan yang terjadi, peperangan antara terang Tuhan yang sedang menyingkirkan kegelapan. Tuhan secara keras dan penuh kuasa sedang singkirkan kegelapan melalui rencana dan waktunya. Saudara, kita nggak bisa mengatakan kekristenan dan kegelapan sedang bertarung. Dan kekristenan sulit menjadi besar karena kekuatan kegelapan. Kekristenan mau menyebar, ditahan. Mau menyebar, dibatasi. Enggak. Semua terjadi tepat di dalam waktu Tuhan. Tuhan mau perbesar kerajaannya dengan cara yang kayaknya lambat bagi kita. Tapi semua yang Tuhan kerjakan adalah tepat di dalam rancangan Dia. Maka tidak pernah ada keadaan di mana gereja gagal memperbesar pengaruh di tengah dunia ini. Yang ada adalah Tuhan mengizinkan pergerakan dari gereja Tuhan berjalan di dalam kecepatan yang Dia mau. Nah saudara, maka kegelapan dihancurkan oleh terang, kerajaan Allah menghancurkan keadaan yang lama, dan sekarang Paulus membawa peperangan itu ke dalam diri kita. Maka ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ada power yang lama yaitu dosa. Ada power yang lama yang dimanipulasi oleh si jahat. Ada power yang lama yang dimanipulasi oleh jahat yang akhirnya menyebabkan kematian. Tapi sekarang kamu ada dalam keadaan yang baru. Keadaan yang baru ini akan masuk untuk memerangi kejahatan di dalam dirimu. Maka saudara, ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Harus ada satu komitmen yang mengatakan, saya mau berhenti hidup seperti yang lama. Cukup, saya mesti menang. Saya mesti ambil kekuatan dari Tuhan dan berperang lawan keadaan yang lama. Nah saudara, gambaran yang diberikan oleh Paulus adalah peperangan, kuasa dari kehidupan yang baru sekarang menyingkirkan yang lama. Pelan tetapi pasti yang lama akan menyingkir dan dikalahkan. Sehingga apa yang Paulus tekankan sangat penting untuk kita pahami. Saudara dan saya tidak hanya berusaha untuk tinggalkan dosa, tapi saudara dan saya sedang memahami sebuah realita baru. Realita kerajaan Allah di mana dosa memang tidak nyambung ada di dalam. Nggak cocok.
Nggak ada tempat untuk berdosa di dalam keadaan baru ini. Ini keadaan baru yang akan meniadakan semua yang lama. Nah, maka kita perlu renungkan keadaan yang lama itu seperti apa sih? Apa yang menyusahkan dan mengacaukan dari keadaan yang lama? Nah, kita akan bergerak melampaui apa yang Roma 6 bahas ya. Saudara bisa bahas itu di dalam, saudara bisa baca itu di dalam bagian selanjutnya dari surat Roma. Tapi saya ingin coba bawa itu ke dalam pembahasan sekarang. Bahwa keadaan yang lama adalah keadaan yang sangat menyengsarakan. Saudara, keadaan yang lama itu penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan keinginan pribadi, penuh dengan ego. Penuh dengan segala hal yang membuat dosa berkuasa. Dan iblis memakai itu untuk akhirnya mengacaukan kehidupan di dunia. Nah, kita seringkali melihat diri kita sebagai pendosa dan itu baik. Tapi kita jarang melihat akibat dari dosa yang dikerjakan. Tapi kalau saudara pikir dalam-dalam, maka saudara akan sadar setiap tindakan dosa akan ditanggung oleh masyarakat. Saudara lakukan dosa, yang tanggung bukan cuma saudara. Orang lain akan tanggung. Ketika saudara bersikap masa bodoh kepada dosamu, orang lain akan menderita karenanya. Saudara coba pikirkan kalau ada orang malas, nggak mau kerja, nggak mau lakukan apa-apa. Pokoknya ya sudah, saya cuma mau kerjakan apa yang saya senang. Yang tanggung kehidupan yang sengsara karena tindakan dia akan ada banyak. Bukan cuma orang itu loh. Tindakan dosa seseorang akan pengaruhi yang lain. Ketika seseorang mengatakan, saya nggak mau setia dengan pernikahan saya sudah ketemu orang lain lagi kok. Maka saudara, yang menderita karena tindakan itu adalah seluruh keluarga. Kekacauan terjadi di masyarakat karena dosa. Hal ini yang kita tidak sadar. Tuhan benci dosa. Karena dosa bikin masyarakat yang damai itu hilang. Nggak ada damai, nggak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Yang Tuhan desain untuk manusia dibatalkan oleh karena dosa masuk. Jangan remehkan dosa. Dosa bukan cuma sekadar kuasa yang bikin saudara ke neraka, bukan. Dosa adalah kekuatan yang bikin hidup orang-orang di sekelilingmu seperti ada di dalam neraka. Saudara membuat kehidupan buruk yang akhirnya berbalik menimpa saudara sendiri. Setelah sebelumnya menimpa orang-orang lain juga. Bukankah ini yang sering terjadi dan kita amati berkali-kali? Dendam yang disimpan di dalam hati akhirnya berbuah kebencian, pembunuhan, kesengsaraan tidak habis-habis. Kebencian yang dilakukan oleh seseorang akhirnya menghabiskan orang itu. Ini cerita mengenai crime and punishment dari Dostoyevsky sangat penting untuk kita pikirkan. Ketika ada seorang merasa dirinya adalah pahlawan, mau menindas tirani, menghancurkan orang jahat. Dan dia mulai dengan menghancurkan ibu kosnya. Ibu kos yang jahat. Ya, saya bilang ibu kos karena mungkin ini lebih istilah yang lebih familiar untuk saudara. Akhirnya dia bunuh ibu ini. Setelah bunuh, dia sendiri dihantui oleh kekacauan di dalam dirinya. Dia dihantui tidak habis-habisnya. Keluarga yang hancur karena kematian menjadi terganggu. Masyarakat menjadi kacau. Dia sendiri menjadi kacau. Dosa tidak pernah berhenti sebelum dia merusak sebuah masyarakat. Saudara, kenapa Taurat bersifat sangat sosial? Harus ada keadilan, harus ada cinta kasih. Itu semua beraspek sosial. Karena Taurat akan mengalahkan pengaruh dosa yang juga bersifat sosial. Apa yang saudara kerjakan, meskipun saudara tidak pikir ada dampak sosial, selalu akan punya dampak yang menyengsarakan orang lain pada akhirnya. Saudara, iblis tidak akan berhenti memanipulasi dosamu untuk akhirnya berakibat fatal secara komunal. Saudara bisa lakukan dosa yang tersembunyi, seperti tidak mempengaruhi orang lain. Ini kan dosa saya sendiri, ini gak pengaruhi orang lain. Gak mungkin. Akan ada titik di mana saudara menyesal dan akhirnya menyadari yang saudara kerjakan berbagian di dalam kerusakan yang besar sekali. Ada satu orang anak muda diskusi dengan satu orang hamba Tuhan. Ini video percakapan mereka itu dijadikan bahan di sebuah buku mengenai konseling. Anak muda ini mengatakan, kalau saya suka akses pornografi, apa salahnya? Apakah saya mempengaruhi hidup orang lain? Enggak. Saya tidak melakukan apa yang salah kan? Aku melakukan dosa individu. Hanya diriku dan Tuhan yang tahu. Aku salah, saya ngerti. Tapi jangan bilang dosa ini berdampak sosial. Kemudian yang konseling dia mengatakan, kamu tidak tahu bahwa sistem dan juga perbudakan yang terjadi di dalam dunia perfilman pornografi, di dalam industri pornografi, itu benar-benar mengerikan. Kamu tidak tahu ada anak-anak yang diculik sejak masih muda untuk dibiasakan hidup di dalam dunia kacau ini. Sehingga mereka merasa ditiduri oleh banyak laki-laki adalah hal yang umum. Kamu tidak merasa hancurnya orang tua yang anaknya dipengaruhi sedemikian atau mungkin diculik bahkan. Atau orang-orang yang dipengaruhi dengan uang supaya nanti bisa menghancurkan dirinya dan wibawanya. Dengan cara menjajakan dirinya untuk dinikmati orang lain. Kamu gak lihat betapa kacaunya dunia ini. Dan kamu berbagian untuk memberi makan dunia ini. Mau kayak gini terus? Kamu mau hidup orang-orang tambah hancur karena keadaan ini?
Industri ini harus berhenti dan kamu harus berhenti melakukan apa yang kamu lakukan untuk memberi makan industri ini. Kita nggak sadar dampaknya, tapi setan akan tahu bagaimana mempergunakan kekacauan yang kita pikir cuma individu untuk menghancurkan komunitas. Berhenti berdosa. Dosa merusak bukan cuma saudara, dosa merusak seluruh komunitas. Dan akan ada cara bagi setan untuk menunjukkan atau untuk membuat dampak yang akhirnya mematikan banyak orang. Nah saudara, banyak orang sudah menderita dengan keadaan dosa dan dia harus sadar, dia sendiri bersumbangsi untuk memunculkan penderitaan orang lain di dalam dosa. Sehingga saudara, semua ini harus berhenti loh. Keadaan yang sudah rusak ini mesti berhenti. Kalau kita menyelidiki keadaan yang terjadi di dunia politik, di dunia keluarga, di dunia sehari-hari, di dunia kerja, kita tahu terlalu banyak praktek korup yang harus berhenti. Tapi bagaimana mungkin ini berhenti? Karena semua praktek korup ini dimulai dari keserakahan kecil saja. Dimulai dari keinginan untuk dipentingkan lebih daripada orang lain. Dimulai dari kebencian yang tidak pernah mati. Dimulai dari perasaan kurang. Dimulai dari perasaan pahit. Dimulai dari hal yang sepertinya cuma dosa kecil. Tetapi saudara, keadaan yang hancur pada akhirnya membuktikan suksesnya kuasa jahat. Memanipulasi segala hal kecil yang kita anggap ringan waktu kita berdosa. Maka keadaan harus berubah. Bagaimana keadaan harus berubah? Teologi reform percaya tentang dosa asal. Dan saudara, dosa asal ini bukan cuma dosa yang berasal dari Adam lalu menyebar kepada seluruh dunia. Ini cuma pembahasan metafisis gitu, pembahasan ontologis. Dosa dari Adam lalu semua orang berdosa. Tapi yang lebih tepat lagi atau lebih akurat lagi adalah dosa Adam itu terbukti dari sistem dari dunia ini yang gak bisa membuat kita lepas. Sepertinya nggak bisa lepas. Tapi saudara sekalian, keadaan yang mengacaukan di dunia ini selalu dimulai dari komitmen yang salah dari satu orang manusia. Satu orang manusia pilih untuk memberi makan hawa nafsunya, maka semua rusak. Satu orang manusia pilih untuk melakukan tindakan yang dia tahu salah, tapi dia tidak sanggup tahan. Akhirnya semua rusak. Satu orang manusia pilih untuk menjadikan dirinya untung dengan rugikan orang lain. Akhirnya semua rusak. Dimulai dari satu orang manusia yang menganggap bahwa tindakan salah yang minor yang dia kerjakan adalah hal yang bisa ditoleransi pada akhirnya. Saudara, kalau lakukan itu, saudara berarti belum punya pengalaman tentang berapa ahlinya setan membuat kekacauan kecil menjadi global. Saudara, saya sangat senang tema dari ini ya, dari film Dark Knight, betul Dark Knight ya. Dark Knight yang dimulai dari satu keinginan kecil dari, ya nggak bisa dibilang kecil ya, tapi ada sekelompok orang mafia yang punya keinginan untuk bisa langsungkan bisnis obat biusnya. Cuma itu aja kok. Ya oke lah, ini nggak kecil sebenarnya. Tapi mereka mengatakan kami nggak mau merusak kota, kami nggak mau melakukan apapun, kami cuma ingin Batman yang bikin kami rusak ini disingkirkan. Kami cuma mau dia pergi aja, nggak ada yang lain kok. Kami cuma mau itu, dan mereka melakukannya dengan melepaskan seorang yang luar biasa jahat yang akhirnya mengacaukan seluruh kota. Seluruh kota rusak sampai sang pemimpin mafia pun mengatakan, this is too much. Ini sudah keterlaluan, ini kebangetan. Saya nggak nyangka akibatnya akan seperti ini. Kemudian orang yang bicara dengan pemimpin mafia ini mengatakan, ini harusnya kamu ketahui dari awal. Nggak pernah cuma berhenti di satu titik. Nggak pernah ada kata cukup untuk dosa. Setiap kali kamu masuk ke dalam satu, akan berkait dengan yang lain. Terus yang lain, yang lain. Sampai akhirnya engkau lihat hidupmu dan engkau merasa nggak ada jalan lagi. Semua sudah rusak. Apa yang saya kerjakan membuat hidupku tidak punya jalan keluar. Sepertinya cuma ada kematian satu-satunya cara. Tapi Alkitab mengatakan memang benar kematian satu-satunya cara, yaitu kematian Kristus. Karena kematian ini akan memulai keadaan baru yang hopeful, yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Nah ini yang sedang ditawarkan sebenarnya. Nah saudara, bandingkan ajaran ini dengan teori praktis untuk tinggalkan dosa. Seorang pemabok pergi ke pertemuan AAA gitu ya. Lalu ada konseling, ayo kamu mabok ya. Kamu harus akui dirimu sebagai pemabok. Lalu orang-orang yang hadir akan mengakui dirinya pemabok. Saya Jimmy Pardede dan saya pemabok. Ini contoh ya, saya dengar-dengar kata orang, saya nggak pernah alami ini tentunya. Lalu teman saya yang lain juga mengakui saya juga pemabok. Akhirnya kelompok pemabok ini saling konseling, saling diarahkan untuk tinggalkan maboknya, dan akhirnya memulai kehidupan yang sober, memulai kehidupan yang bebas dari alkohol pelan-pelan. Akhirnya berhasil dan bisa berhasil sih. Nah saudara, apa bedanya yang satu ini dengan pengertian Paulus?
Pengertian Paulus memberikan dampak yang global dari kekudusan. Sama seperti pengertian Paulus tentang dosa juga memberikan dampak yang global. Dosamu bikin efek yang akhirnya menyeruak keluar. Tapi hal yang sama akan terjadi. Kekudusanmu akan bikin efek yang juga menyeruak keluar. Sama loh. Maka saudara, Kristus yang mati akan menjadi titik awal untuk pengharapan, untuk adanya keadaan yang baik dimulai. Orang Kristen mesti belajar percaya ini. Orang Kristen mesti belajar percaya bahwa Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Oh, jadi yang kerjakan Tuhan. Betul, yang kerjakan Tuhan. Lalu apa bagianku? Bagianmu satu, kata Paulus. Ayat yang ke-12. Sebab yang tadi semua itu, karena Tuhan sudah memulai pekerjaan melalui kematian Kristus, memasukkan kerajaannya, mematikan kuasa dari dosa, setan, dan maut. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, harus ada perjuangan yang konstan untuk mematikan dosa. Apakah dosa akan mati sekali dihancurkan? Enggak, dia akan muncul lagi. Tapi saudara akan terus mematikannya lagi, mematikannya lagi, mematikannya lagi. Sampai akhirnya saudara sadar bahwa pilihan untuk hidup kudus adalah pilihan yang berkuasa. Kita enggak tahu berapa berkuasanya kekudusan. Kecuali kita berulang kali mematikan keinginan kita yang salah. Berulang kali mematikan dosa. Jangan biarkan dosa berkuasa dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara, gambaran ini luar biasa indah. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Ini adalah sorotan kepada kamu secara individu. Jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, individu. Tapi miliki hal yang baru. Hal yang baru apa? Anggap dirimu adalah anggota tubuh. Ini satu view yang jarang orang bisa pahami atau bahkan tidak ada orang bisa pahami di luar Alkitab. Saya berdosa, bagaimana tinggalkan dosa? Cara tinggalkan dosa adalah menyadari kamu hidup secara komunal. Sekarang kamu bukan untuk diri kamu, sekarang kamu untuk yang lain. Belajar mencintai orang lain, belajar hidup bagi orang lain. Belajar mengkorbankan diri demi kepentingan bersama adalah cara untuk mematikan dosa. Jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk digunakan sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan dirimu sebagai anggota dari tubuh Kristus. Dan Kristus akan pakai kamu untuk menjadi senjata kebenaran. View-nya lain ya. Individu berdosa. Tetapi utuh di dalam Kristus. Kamu akan jadi orang-orang plural yang dahulu mati dan sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk digunakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Hanya ketika saudara menyadari bahwa sekarang saudara bagian dari komunitas yang baru, bagian dari zaman yang baru, bagian dari kerajaan baru, maka saudara akan punya makna yang saudara perjuangkan untuk hidup suci. Kenapa ya orang susah meninggalkan dosa? Karena tidak ada motivasi yang cukup kuat yang menggerakkan dia untuk meninggalkan dosanya. Dia nggak merasa ada poinnya meninggalkan dosa. Tetapi saudara, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa seluruh alasan keberadaan kita menjadi terganggu karena dosa. Sebaliknya, seluruh alasan keberadaan kita menjadi sempurna kalau kita memilih untuk meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa, maka keberadaan hidup yang limpah di dalam Tuhan akan makin tercermin. Ada satu orang yang dulunya hidup sangat jahat ya, sangat penuh dengan kekerasan. Akhirnya bertobat. Dia sekarang hidup baik. Ini seorang yang saya kenal sendiri. Dia sekarang menjadi satu orang penting di sebuah perusahaan kecil yang didirikan oleh temannya. Seniornya bukan temannya. Lalu mereka sama-sama kerja di bidang itu. Dia adalah seorang yang ahli di dalam bidang teknik. Lalu dia kerja dengan orang ini, kemudian dia sudah tinggalkan semua hal yang rusak yang dulu dia lakukan. Ketika saya kontak lagi, saya tanya, mujizat terjadi padamu ya? Dia bilang, iya, sekarang saya mau jadi orang Kristen yang baik, saya sudah tinggalkan hidup saya yang lama. Saya tanya, apa yang bikin kamu berubah? Dia bilang, setelah saya punya anak. Saya menikah, kemudian ada anak, saya baru sadar, saya nggak bisa hidup begini terus, demi keluarga saya. Nah ini pandangan yang mungkin sempit, tetapi paling tidak kita tahu ada motivasi yang mendorong dia untuk berubah. Sekarang ada makna loh dalam hidup saya. Maka saya berhenti membenci diri saya tanpa saya sadar. Saya berhenti memberikan diri saya dikuasai oleh dosa. Saya berhenti jadi umat jajahan. Saya berhenti jadi orang jajahan. Saya mau jadi orang merdeka. Saya akan tarik diriku dari dosa. Dan saya akan dedikasikan diriku bagi keluargaku misalnya menurut orang ini. Tapi Paulus memberikan alasan yang jauh lebih baik. Bahwa Kristus sudah memulai kerajaannya, maka kamu punya alasan untuk hidup suci. Sebab setiap pilihan bijak,
Setiap kehidupan suci yang saudara putuskan untuk lakukan, semua akan berbagian di dalam seluruh pekerjaan Tuhan yang total ini. Maka dikatakan, serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk digunakan sebagai senjata kebenaran. Tuhan berperang bukan dengan kuasa mengguntur di langit. Dia pernah lakukan itu pada zaman Daud, tapi dia tidak lakukan itu sekarang. Tuhan berperang bukan dengan cara memberikan Simpson untuk ada di tengah-tengah kita. Ada Simpson di sini? Yang paling dekat Simpson siapa ya? Nggak ada ya, nggak ada yang bisa kalahkan singa kan. Saudara bertarung lawan kucing pun belum tentu menang kok. Nah saudara, nggak ada Simpson di tengah-tengah kita. Tuhan rasanya tidak berperang pakai cara Simpson maju mengalahkan ribuan musuh lalu balik-balik kita minum anggur sama-sama dia. Enggak. Tuhan juga tidak sedang bangkitkan 3 pahlawan Daud yang satunya bisa bunuh singa plus ribuan orang. Luar biasa mengerikan ya. Kadang-kadang saya bingung kenapa orang heran kalau Daud menang terus. Ya jelas saja tentaranya kayak begini kok. Ada satu orang kejeblos ke dalam sebuah lubang. Di lubang itu udah ada singa lebih dulu kejeblos. Nah saudara, singa kejeblos lubang. Lalu singanya lapar. Saya nggak bisa keluar, lapar. Begitu ada orang kejeblos, dia langsung bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini gitu kan. Tapi begitu orang ini kejeblos, singa itu bukan bersyukur sama Tuhan, dia jadi mantan singa. Dia dibunuh oleh orang ini. Tentara Daud ada yang sanggup kejar 1000 orang sambil kejar sambil bunuh singa. Luar biasa ya. Nah tapi saudara, Tuhan tidak bangkitkan itu di tengah-tengah kita sekarang. Gereja bukan berperang dengan cara itu. Gereja berperang dengan cara lain. Gereja berperang dengan tindakan yang paling kecil pun yang saudara kerjakan atas nama kasih, atas nama kekudusan untuk Tuhan. Itu akan dipakai sebagai senjata kebenaran. Martin Luther mengatakan hal yang sangat indah. Dia mengatakan gimana cara Maria berbagian di dalam kerajaan Allah. Maria ibu Yesus ya. Ini kan banyak sekali diagungkan oleh tradisi Katolik. Lalu Martin Luther mengatakan Maria memang agung tapi dengan cara yang lain. Bagaimana cara Maria berbagian di dalam kerajaan Allah? Dengan cara membersihkan popoknya Yesus yang masih bayi. Ini kalimat mengharukan ya. Seorang ibu membersihkan popok anaknya yang masih bayi. Itu berbagian di dalam kekudusan ini loh. Ketika saudara memutuskan, saya nggak lagi membiarkan pikiran dan hawa nafsu saya yang kotor menguasai saya. Saya sekarang mau berhenti, saya sekarang mau hidup untuk Tuhan. Tindakan saudara yang kelihatan kecil, Tuhan pakai. Nah ini yang menunjukkan Tuhan itu besar. Karena Tuhan sanggup pakai keseharian kita untuk memenangkan kerajaannya. Kerajaan Tuhan tidak disebarkan oleh pasukan pembunuh singa. Kerajaan Tuhan disebarkan oleh seorang ibu yang menjadi ibu yang baik. Seorang suami yang menjadi suami Kristen yang baik. Seorang anak yang menjalankan kehidupan Kristen yang baik. Seorang Kristen yang berhenti hidup duniawi dan mulai hidup di dalam kekudusan. Ini cara Tuhan menyatakan zaman baru itu. Mari nikmati kehidupan kudus. Saudara nggak akan mungkin menyesal. Tapi saudara akan terus menerus terikat oleh dosa, kuasa jahat, dan akhirnya maut. Jika saudara memilih untuk mempunyai 2 kewarganegaraan. Saudara memilih untuk berdiri di 2 skoci gitu ya. 1 kaki, ya dah saya kasih yang kiri deh. Kiri kan lebih jelek. Makanya kalau saudara kasih pakai tangan kiri harus minta maaf segala. Kiri itu kasihan ya, didiskriminasi luar biasa. Oke, saya kaki kiri ada di dunia, tapi kaki kanan ada di gerakan Reform Injili. Bolehkah begitu? Enggak bisa. Pindahkan kaki kirimu juga. Mari total menjadi orang Kristen. Saudara sekarang belum total jadi orang Kristen kan? Saudara cuma separuh Kristen atau 3/4 Kristen, tapi itu tetap masih kurang. Saudara mesti seluruhnya Kristen. Mari belajar matikan dosa. Mari belajar rubah hidup. Mari belajar untuk menyadari tindakan kudus yang saudara kerjakan. Tindakan meninggalkan dosa yang sepertinya simple. Ketika saudara lakukan, Tuhan akan pakai untuk menyatakan kerajaannya. Tuhan berperang dengan kehidupan kudus sehari-hari yang dilakukan oleh orang Kristen. Kiranya Tuhan memakai saudara dan saya untuk berbagian menjadi senjata kebenaran melalui kehidupan kudus yang sehari-hari kita jalankan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu supaya kami makin diperlengkapi untuk hidup bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyatakan secara limpah apa yang terjadi melalui pekerjaan Tuhan. Tuhan yang sedang membangunkan kerajaan yang baru. Membuat keadaan lama dikalahkan lewat kebangkitan Kristus. Kerajaan yang dimulai dari kematian Kristus. Kerajaan yang dimulai dengan orang-orang yang disatukan dengan Kristus. Mati dan bangkit bersama dengan Dia. Kerajaan yang dimulai dengan kesadaran bahwa setiap kuasa yang lama, kuasa dosa, kuasa jahat dan kuasa maut sudah ditaklukkan dan diganti dengan kuasa kekudusan, kuasa kemuliaan Tuhan dan kuasa kebangkitan. Tolong kami untuk memahami itu dan dengan pengertian tersebut kami berjuang untuk hidup suci. Tuhan tolong kami untuk menang.
Tolong kami tanggalkan kehidupan kami yang lama. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Latihlah kami menjadi orang Kristen yang secara penuh menjalankan apa yang Tuhan mau. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kepenuhan roh untuk hidup di dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.